Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tes content specification. Tes content specification merupakan tahap kedua dalam pengembangan alat ukur. Seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa setidaknya menurut The Standard, salah satu buku yang berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan alat ukur, ada 6 langkah yang perlu kita ikuti dalam pengembangan alat ukur. Setelah minggu lalu kita membahas tentang test conceptualization, di mana kita mendefinisikan tujuan dari pengembangan alat tes, dan juga kita mendefinisikan konstruk yang akan diukur, maka tahap berikutnya adalah mengoperasionalisasikan tes. Ada dua hal yang penting dalam pengoperasionalisasian ini. Yang pertama adalah test specification, yang kedua adalah item specification. Kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain dan sangat berguna ketika kita mengembangkan tes dalam bentuk kelompok. Atau ada beberapa item writer, penulis soal yang berkecimpung di dalam pembuatan tes tersebut. Topik bahasan untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang test content specification, test item specification, dan test item nomenclature. Atau contoh dari item dari test item specification yang kita gunakan. Test content specification pada dasarnya adalah suatu panduan yang berisi tentang spesifikasi-spesifikasi konten yang ingin diukur sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam pengembangan alat ukur. Biasanya, test developer menentukan konten dari tes yang akan dibuat. Salah satu contohnya ketika kita ingin membuat sebuah tes intelijensi yang berkaitan dengan analogi, maka tes developer perlu menentukan konten apa saja yang perlu ada dalam tes analogi tersebut. Jika tidak, maka nanti setiap penulis soal akan membuat soal sesuai dengan keinginannya, yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dikembangkan pada awalnya. Dan tahap ini harus dilakukan sebelum penulisan soal, karena penulisan soal akan dilakukan berdasarkan panduan dari test content specification. Biasanya dalam bentuk tabel, disebut juga test blueprint atau kisi-kisi tes content specification. Nah, jadi ada beberapa istilah yang biasanya digunakan di kalangan umum atau penulis soal mengenai test content specification ini. Beberapa orang akan menyebutkan ini adalah test blueprint. Seperti seorang arsitek ketika akan mendesain sebuah bangunan, maka dia akan membuat blueprint dari bangunan tersebut. Dan begitu juga seorang penulis soal, maka dia harus menentukan konten apa saja yang perlu ada di dalam tes tersebut. Atau ada orang-orang yang menyebut tes kisi-kisi atau kisi-kisi alat ukur. Itu hal yang sama. Tes content specification lebih banyak ditemukan dalam literatur seperti dalam Procter and Agena ataupun dalam Kaplan. Nah, ini akan sangat berguna ketika digunakan untuk kerangka acuan penulis item. Seperti yang telah dijelaskan oleh saya tadi, bahwa kerangka itu digunakan untuk membatasi bagaimana penulisan item itu harus dilakukan. Karena jika tidak, setiap orang akan mempunyai pandangan tersendiri, dan itu tidak boleh. Terutama kalau kita membuat tes yang paralel. Misalnya ketika membuat soal SBMPTN, kita memastikan bahwa setiap orang akan mendapatkan soal yang relatif sama, sehingga kontennya harus pun sama. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, biasanya adalah isi dari tes dan level proses kognitif yang ditetapkan atau diharapkan muncul. Ada tingkatan mudah, biasanya mudah itu ketika hampir 70% orang kira-kira berdasarkan prediksi kita itu bisa menjawab benar. Atau ketika sedang itu ketika 40-70% itu orang-orang akan bisa menjawab benar berdasarkan penilaian kita tentunya. Jadi ini sangat personal. Yang terakhir adalah sulit ya. Ketika sulit itu berarti hanya di bawah 40% yang bisa menjawab dengan benar. Nah, sedangkan konten isi dari tes tersebut maka perlu ditentukan berdasarkan teoritik, berdasarkan observasi, berdasarkan penelaahan soal-soal sebelumnya yang ada, itu bisa dijadikan sebagai isi dari tes. Karena terkadang ada beberapa yang tidak ada di dalam literatur.
Misalnya kalau kita bicara tentang bagaimana ketika kita membuat speed test, konten harus ada apa dalam konten tersebut. Kadang-kadang tidak ada dalam literatur secara spesifik, tetapi kita bisa melihatnya di dalam eh, tes-tes yang sudah beredar, yang sudah dilakukan standarisasinya dari tes-tes yang ada sebelumnya. Sehingga ada 3, ya ada 2, saya highlight lagi adalah konten yang perlu dites, proses kondisi yang diharapkan. Lalu hal lainnya adalah berkaitan dengan jumlah item, gitu ya. Berapa jumlah item di konten ini, berapa jumlah item di konten ini, berapa jumlah item di konten yang lain, seperti ini. Sebagai contoh, misalnya ketika kita membuat tes content specification untuk probability general fluid. General fluid itu ada berbagai macam. Ada yang namanya induction, ada yang namanya quantitative reasoning. Misalnya, untuk kali ini kita hanya mengambil 2 narrow ability, verbal analogy yang berkaitan dengan induction, logical reasoning yang berkaitan dengan sequential reasoning. Nah, maka kita harus menentukan type of content. Nah, pada dasarnya, contoh di sini, type of content didapatkan dari sebuah buku yang memang membahas tentang analogi. Anda juga bisa mencarinya dalam literatur jurnal misalnya, untuk menentukan ada konten apa saja, ada jenis apa saja yang biasanya berkaitan dengan verbal analogi yang mengukur narrow ability induction. Lalu misalnya logical reasoning. Logical reasoning juga ada yang namanya yang disebutnya premis-premis yang dikembangkan oleh Aristotle. Aristotle mengembangkan premis-premis. Disingkat menjadi kayak nama, ada Barbara, ada Claren, ada dari, ada Verio. Nah, seperti itu sehingga nanti kita menentukan konten-kontennya. Nah, ini tadi aspek yang pertama yang harus kita penuhi. Isinya harus apa? Nah, yang kedua adalah level kognitif. Apakah ini mudah, sedang, sulit? Nah, tadi pertimbangannya sudah dijelaskan oleh saya di awal. Sehingga pada akhirnya kita sudah menetapkan pada fase tryout, ini untuk fase tryout, kita menentukan jumlah itemnya misalnya 30. Dengan kriteria 10 mudah, sedangnya 12, sulitnya 8. Tidak harus 30. Ada misalnya untuk speed test kita butuh 100 soal, ada untuk soal aritmatik misalnya kita cuma butuh 20 soal, tetapi yang perlu dipertimbangkan tes content specification ini ditujukan buat di try out nantinya tesnya, sehingga jangan terlalu sedikit, karena biasanya ketika kita membuat tes, terkadang ketika pada fase tryout itu itemnya luntur, itemnya buruk gitu, sehingga kita harus mendelete supaya tidak harus banyak mengulang proses penulisan soal. Biasanya kita akan melebihkan soalnya. Jadi mohon dipertimbangkan jumlah soal. Atau ada pada contoh yang lain, misalnya ketika kita melihat probability crystallize, GC atau kita mengenalnya ada narrow ability lexical knowledge, maka type of content-nya kadang-kadang kita tidak menemukan lexical knowledge, pengetahuan tentang kata-kata. Jenisnya apa ya? Nah, mungkin nanti ketika kita menganalisis ada noun, ada adjective, ada verb, lalu kita mencari yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit, sehingga specification test ini sudah juga bisa ditetapkan. Mungkin pada saat ini tidak berdasarkan buku atau jurnal, tapi hasil penelitian kita. Tapi berusaha untuk mencari panduan literatur atau jurnal yang ada di umum. Nah, tadi tes specification, tes content specification. Berikutnya itemnya. Ketika kita sudah menentukan bahwa nanti ada verbal analogi, ada misalnya sebab akibat, ada noun seperti apa. Nah, maka kita harus menentukan itemnya nanti seperti apa ya, spesifiknya. Stimulusnya seperti apa, responnya seperti apa. Maka kata Popham tahun 1974 di dalam buku Proctor and Algina, tes item specification itu harus berkaitan dengan tes konten ya. Memenuhi indikator atau dimensi apa. Jadi mungkin untuk satu indikator atau untuk satu konten kita mempunyai satu jenis. Contoh, kalau misalnya kita mau berbicara tentang kemampuan membaca, maka untuk kemampuan membaca ini reading, maka bentuknya paragraf. Jadi spesifik untuk konten tersebut bentuknya paragraf.
Atau ketika kita membuat grammar, maka spesifik tidak berbentuk paragraf, hanya berupa kalimat-kalimat yang di mana si peserta harus bisa mengidentifikasi grammar mana yang salah, gitu ya. Atau pada tes yang lain inginnya esai karena writing, hanya satu soal lalu ada writing. Nah, itu jenis yang berbeda untuk satu indikator. Mungkin nanti untuk tes kecerdasan ini kadang-kadang sama untuk hal-hal tersebut. Nah, yang berikutnya adalah deskripsi dari problem atau stimulus yang diberikan. Harus seperti apa stimulusnya? Kalau tadi wacana, wacananya harus berapa banyak? Berapa paragraf? Harus berapa kata-kata kira-kira? Kalau itu berupa kalimat, pertanyaan, kalimatnya harus berapa kata? Apakah diakhiri dengan kalimat tanya atau hanya kalimat pernyataan? Gitu. Karakteristik jawaban yang benar itu seperti apa? Harus ditentukan. Apakah jawaban yang benar itu ada kaitannya dengan jumlah kata, atau jawaban yang benar itu berkaitan hanya dengan true false seperti itu. Nah, itu biasanya berkaitan juga dengan format item. Jika bentuk yang disajikan adalah multiple choice atau MC, maka perlu dijelaskan karakteristik dari jawaban yang salah. Ini yang perlu ditentukan dalam tes item specification. Ini sangat berguna ketika terdapat beberapa penulis soal karena dapat membuat soal secara paralel dalam waktu yang cukup singkat, tes item specification itu. Jadi nanti berapapun orangnya itu akan sama. Atau terdapat tim yang berbeda dalam pembuatan soal. Ada tim A, tim B, tim C gitu. Atau juga saya pengen membuat nanti tentang waktu yang berbeda. Nah, tes item specification-nya sudah ada, maka kita bisa membuat hal yang sama. Nah, contohnya misalnya, untuk satu konten yang namanya subjek areanya science, di cluster laboratory and fieldwork, ada skill yang ingin dicapai, maka kita tentukan item formatnya seperti apa. Apakah multiple choice dengan 4 responses, atau hanya true and false, atau hanya kalau di tes bahasa Inggris ada yang bersifat true, false, not mention misalnya seperti itu, not given misalnya seperti itu juga bisa ya, bisa ada. Lalu dijelaskan tentang stimulus karakteristiknya. Jadi stimulusnya harus apa? Apakah student harus mengidentifikasi pernyataan-pernyataan berupa definisi tentang scientific problem or topic for investigation, atau ada juga ada description tentang observational data. Jadi ini salah satu contoh di mana satu konten yang ingin digali digunakan beberapa stimulus. Yang pertama tentang statement identifying statement yang berkaitan dengan definisi, yang kedua tentang data, mungkin juga yang ketiga adalah material yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi berkaitan dengan specific knowledge yang ingin diukur. Seperti itu. Ini stimulus. Stimulus itu biasanya disebut dengan STEM. Nantinya STEM-nya mau seperti apa. Nanti respon option-nya seperti apa. Misalnya harus berupa angka atau berupa grafik. Nah, itu harus dijelaskan. Misalnya the correct answer will be a sentence or brief paragraph, bisa. Jadi bisa kata-kata atau paragraf pendek. Yang ada akurat ya, akurat, definisi jelas definisinya yang berkaitan dengan problem yang disajikan tadi. Kalau spesifik harus angka ya tetapkan angkanya. Kalau harus gambar ya gambar bentuknya. Nah, kalau di structure seperti apa? Sama juga dia bentuknya sentence atau brief paragraph. Tapi biasanya tidak akurat benar dengan pernyataan yang ingin dituju atau ingin dibahas. Karena kadang-kadang misalnya terlalu luas, benar, tetapi tidak mengarah pada jawaban. Mungkin ini nanti akan dibahas dalam proses pembuatan item. Tapi kita harus tetapkan dulu mau bentuknya seperti apa di struktur yang ingin di. Contoh lain misalnya, tes item specification yang tadi GF, bagian induction, ada item type tipe A itu adalah semantik analogi. Stimulusnya harus seperti apa? Stimulus yang diberikan adalah sepasang kata yang merupakan analogi yang memiliki makna berlawanan. Jadi nanti ada soal, mereka diminta untuk mencari makna yang berlawanan. Atau responnya ternyata jawaban benar berupa sepasang kata yang memiliki hubungan yang sama dengan pasangan kata stimulus.
Jadi kalau lawan kata, dia mencari di pilihannya lawan kata, misalnya besar, kecil. Nanti yang benar itu harus misalnya lebar, sempit, misal seperti itu. Nah, itu bisa, atau pagi, siang, nah itu juga bisa. Gitu. Itu sebagai lawan kata, itu jawabannya yang benar. Distruktor berupa pasangan kata juga yang memiliki hubungan yang hampir sama dengan sepasang kata stimulus tadi. Jadi sama tapi hubungannya hampir sama, bukan sama gitu ya. Jadi mendekati, tapi dia tidak menjawab. Atau classification analogi whole and part. Misal stimulusnya diberikan berupa sepasang kata juga, di mana satu kata merupakan bagian dari kata lain. Jadi satu kata merupakan bagian dari kata lain. Misalnya sleting dari tas, handle dari pintu, kancing dari baju, misalnya seperti itu. Itu contoh soalnya. Dan pilihan jawaban itu yang benar seperti itu. Yang distractor justru yang memiliki hampir sama dengan kata yang stimulasi. Jadi tidak sama tapi hampir sama. Jadi kita nyari yang paling benar, berarti bukan yang benar atau yang tepat gitu, tapi yang paling tepat mungkin di dalam instruksinya seperti itu. Nah, terakhir adalah tes item nomenklatur. Ini berkaitan dengan nanti dikasih contoh di dalam manual itu seperti apa soalnya. Misalnya ada direction-nya seperti apa, apakah perlu ada grafik atau hanya teks, stem itu berkaitan dengan pertanyaan, distractor disajikan ke bawah atau ke samping, atau cara yang lain gitu seperti apa. Tapi biasanya hanya ke bawah dan ke samping. Nah, hal tersebut bagian yang penting di mana kita menentukan bentuknya seperti apa. Atau contoh lain, sampel itemnya seperti ini, nanti ada sebuah paragraf, lalu ada pernyataan, ada stemnya, lalu ada pilihan juga ke bawah, seperti itu. Yang paling penting adalah bagian atas ini. Use the illustration and the passage below to answer the question. Ya. Jadi ada direction. Harus seperti apa kan di dalam item nomenklatur. Apakah pilihan jawaban yang benar, atau lakukan pengerjaan cepat-cepatnya, atau melakukan perhitungan dengan benar. Maka hal tersebut adalah bagian yang penting dalam pembuatan item nomenklatur. Additional, atau informasi tambahannya adalah jelaskan juga format soal. Apakah nanti format soalnya dengan menggunakan pilihan ganda atau esai. Jenis huruf dan ukuran. Kadang-kadang kita perlu menentukan nih, supaya nanti proses editingnya tidak terlalu panjang. Karena kalau kita tidak mempunyai kesepakatan tentang jenis huruf, kadang-kadang ini menjadi sulit untuk direvisi nantinya. Karena akhirnya terlalu banyak ketika kita melakukan review, itu lebih banyak ke teknis. Hurufnya tidak sesuai lah, harus mengganti dulu huruf dan sebagainya. Aplikasi yang digunakan, apakah boleh kita menggunakan misalnya untuk perhitungan ada Microsoft Equation atau tidak boleh? Itu harus dijelaskan. Harus menggunakan Word atau Corel, atau bisa Adobe Illustrator atau berupa PNG dan sebagainya. Ukuran garis, ketebalan itu perlu disepakati juga. Mungkin tidak ada di item nomenklatur dan specification, tapi mungkin bisa dimasukkan ke dalam test item specification. Ukuran garis seperti shading yang boleh digunakan kalau Anda menggunakan menggambar hanya boleh black and white atau boleh gray juga, apakah boleh menggunakan warna atau keukuran garisnya 0,5 supaya nanti ketika mengumpulkan itu tidak banyak revisi untuk masalah teknis, tapi lebih banyak masalah konten di bagian review itu. Lalu berikutnya kalau menggunakan Word formatnya seperti apa, 433 kah, atau Anda mau menggunakan tabel, pakai Excel dan sebagainya, itu disepakati di awal sehingga akan memudahkan untuk melakukan revisi. Oke, bagian ini sudah selesai, maka Anda perlu mencoba untuk membuat test item specification dan test content specification, termasuk tes item nomenklatur dari tes yang akan Anda kembangkan. Selamat mencoba.